Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di perjalanan Xiatian. Sebelumnya, Xiatian telah dipaksa oleh Nonaye, yakni sang sepupunya untuk membantu dirinya bermain bola basket. Dan pada saat itu pula, Nonayan dan timnya sudah datang. Mereka adalah musuh bebuyutan dari Nonaye, maka dari itu mereka harus bertanding untuk merebutkan siapa yang tercantik dan siapa yang mau mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang hebat. Tak lama setelah Nonayan pun berkumpul bersama dengan Nonaye. Di sini mereka pun bercakap-cakap untuk menyampaikan kapan mereka akan bertanding bola basket setelah ini. Beberapa saat kemudian di sini nampaknya Nonayen ingin memberikan informasi kepada Nonaye. Tak lama setelah itu ia pun lantas berkata, ia mengatakan bahwasanya saya mendengar bahwa selain wanita, Departemen Sastra dan Seni Anda penuh dengan orang yang lemah. Dan Anda bahkan tidak memiliki cukup pemain untuk bermain bola basket, bukan? Ucapnya menggeletak Nonaye. Nampaknya di sini Nonayan pun tak main-main, karena di sini Nonaye adalah musuh bebuyutannya. Dan Nonaye tidak akan tinggal diam. Dia juga akan mengebon orang-orang yang banyak untuk membantunya bermain bola basket. Di sini nampak Nonaye pun bingung mendengar perkataan dari Nonayan tersebut. Ia pun lantas berkata sesuatu bahwasanya dia tidak akan kalah melawannya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Xiatian pun memandangi Nonayan tersebut. Nampak di sini Nonayan cukup cantik dan dia menggunakan mata X-ray-nya. Dengan menggunakan tersebut ia mampu untuk mendeteksi siapa orang tersebut dan berapa tingginya. Tak lama setelah itu, di sini Xiatian pun nampak melihat Nonayan tersebut dan dia lantas berkata, tinggi 175, panjang kaki 114. Sosok ini sempurna. Datang dan jadilah istri kecilku, ucap dari Xiatian berkata kepada Nonayan tersebut. Tak lama setelah mendengar perkataan Xiatian, di sini nampaknya Nonayan cukup marah mendengar perkataannya tersebut. Ia pun berapi-api dan ingin menonjok Xiatian. Ia pun lantas menoleh dan berkata, "Hei bajingan busuk, apa yang Anda bicarakan tadi?" Ucapnya mengatakan itu kepada Xiatian. Nampaknya di sini Nona Yan pun sedikit marah dengan perkataan dari Xiatian yang mengejeknya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Nona Yan kemudian berkata kepada Nona Ye, "Kenapa ada orang bajingan seperti ini di sini?" Ia pun lantas berkata, "Jika Anda menemukan bajingan seperti ini, Anda dapat menghitungnya. Lebih baik mengaku kalah saja sekarang." Ucapnya mengatakan itu kepada Nona Ye. Nampak di sini Nona Yan pun meledek apa yang dikatakan oleh Xiatian tersebut dan menganggapnya adalah seorang yang tidak mampu untuk melakukan pertandingan bola basket. Maka dari itu di sini ia berharap bahwasanya Nona dari Xiatian tersebut kemudian menyerah saja. "Hei Nona Ye, lebih baik kamu menyerah saja," ucapnya mengatakan itu kepada Nona Ye. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Xiatian pun tersenyum saja mendengar perkataan tersebut. Ia nampaknya mengagumi Nona Yan karena kecantikannya. Tapi di sini, tak lama setelah itu Nona Ye pun berdiri dan berkata sambil menggelepek meja yang ada di depannya, "Hei, jangan khawatir tentang siapa yang akan saya cari. Ingat taruhan kami, jika Anda kalah Anda harus memanggil saya Sister Su ketika Anda melihat saya di masa depan." Ucap dari Nona Ye itu kepada Nona Yan. Tampaknya di sini perseteruan mereka pun tak tinggal diam. Karena ini perseteruan yang cukup lama sehingga mengakibatkan mereka berdua harus berseteru untuk selamanya. Dan kali ini mereka akan memenangkan pertandingan dan siapa yang berhak dipanggil Nona. Tak lama setelah itu di sini nampaknya kedua belah pihak pun bersih tegang. Sampai-sampai di sini Xiatian pun melihatnya. Tak lama setelah itu, Nona Yan pun lantas berkata, "Tentu saja jika Anda melihat saya setelah kalah, panggil saya sebagai kakak Yan." Ucapnya mengatakan itu kepada Nona Ye. Melihat di sini sepupunya telah mengobrol asik. Tak lama setelah itu Xiatian pun mengambil minuman dari temannya yang ada di depannya. Nampaknya ini terulang kembali. Sebelumnya tengah Xiatian mengambil minuman tersebut. Nampaknya Xiatian pun kemudian mengambil minumannya lagi. Di sini Xiatian pun berkata dalam hatinya,
hanya bertaruh untuk ini. Mereka tidak bersama selama 3 tahun, makanya mereka terus bersih tegang. Ucapnya mengatakan itu sambil minum dan santai-santai. Di sini nampak dari teman Nona Ye pun bingung kenapa minumannya diambil lagi. Bajigur anak ini, ucapnya dalam hatinya. Tak lama setelah mendengar percakapan dari Nona Ye dan juga Nona Yan, di sini nampaknya si Hatian juga ingin bertaruh kepada mereka. Lantas si Hatian pun berkata kepada Nona Yan, "Aku akan bertaruh denganmu juga. Apakah itu diterima?" Ucapnya mengatakan itu kepada Nona Yan. Tak lama setelah itu, di sini Nona Yan pun tercengang mendengar perkataan dari si Hatian tersebut. Lantas ia pun berkata, "Hei, apa yang engkau pertaruhkan?" Ucapnya mengatakan itu ingin tahu apa yang akan dipertaruhkan oleh si Hatian. Tak lama setelah itu, dengan pede dia pun mengedipkan matanya kepada Nona Yan. Ia pun sambil berkata kepadanya, "Taruhan saja jika kamu kalah dengan permainan bola basket ini, maka kamu akan menjadi istri kecilku mulai sekarang. Dan jika kamu melihatku, kamu akan memanggilku suami yang besar." Ucap si Hatian mengatakan itu kepada Nona Yan. Nampaknya di sini pesona dari si Hatian pun tak mampu dibendung. Tapi nampaknya di sini Nona Yan pun sedikit marah dan kemudian memberikan serangannya kepada si Hatian. Ia nampak memberikan serangannya, yakni menendang si Hatian dan mengatakan sesuatu. "Apakah kamu ingin mati?" ucap dari Nona Yan kemudian melancarkan aksinya. Tapi di sini nampaknya si Hatian kemudian membendung perilaku dari Nona Yan tersebut dan menangkisnya dengan tangannya secara seketika. Tak lama setelah itu, si Hatian memenggangi kaki milik dari Nona Yan. Sampai-sampai di sini Nona Yan pun kebingungan bagaimana bisa bocah ini mampu untuk menghadang tendangannya. Ia pun bingung karena kakinya saat ini tengah diangkat oleh si Hatian. Tak lama setelah itu, melihat adegan yang dilakukan oleh si Hatian, nampaknya di sini sepupu si Hatian pun sedikit marah. Ia pun lantas menampar si Hatian dengan tamparan yang cukup keras. "Hei, apa-apaan bocah itu?" ucapnya mengatakan itu kepada si Hatian sambil menamparnya. Akibat tamparan ini sudah dipastikan si Hatian itu babak belur atau memar di mukanya. Karena adegan yang kurang pantas yang diberikan oleh sepupunya kepada teman lamanya tersebut. Meskipun pada saat ini mereka bersih tegang, tampaknya mereka pun tetap adil dan jujur. Karena dari itu mereka harus saling membantu. Setelah melihat atraksinya yang sedikit maju di sini, lantas Nona Yan pun mau bertaruh dengan si Hatian. Ia pun berkata, "Aku akan menerima taruhan ini denganmu, dan jika kau kalah, lari telanjang dan mengelilingi sekolah untukku." Ucap dari Nona Yan itu berkata kepada si Hatian. Nampaknya di sini mereka pun juga akan taruhan dan bersih tegang atas perlakuan apa yang telah diluncurkan. Maka dari itu, ketika Nona Yan menang, maka si Hatian harus memutari lapangan sebanyak beberapa kali dan pastinya tidak memakai baju. Tak berselang lama, di sini nampaknya Nona Yan kemudian meninggalkan perkumpulan mereka dan pergi menjauh dan akan bersiap untuk berlatih dan akan bermain bola basket jika mereka sudah siap. Tak lama setelah itu, Nona Ye pun kemudian menatap mereka saat mereka pun pergi meninggalkan dirinya. "Oke, aku akan pergi," ucap dari Nona Yan berkata kepada mereka semua dan pergi meninggalkan kerumunan si Hatian dan juga Nona Ye. Tak lama setelah mereka pergi, di sini Nona Ye pun sedikit marah dengan si Hatian. "Hei, anakmu sangat cakap, kamu masih ingin musuh bebuyutanku menjadi istrimu?" Ucapnya mengatakan itu kepada si Hatian. Bagaimana bisa di sini si Hatian mengatakan bahwasanya Nona Yan akan menjadi istrinya padahal dia adalah musuh bebuyutan dari Nona Ye. Maka mereka tidak akan mau menerima itu. Tak lama setelah itu, di sini Nona Ye kemudian memukuli si Hatian tersebut. Dak, kau sungguh sangat tidak bagus, dak. Tak lama setelah itu, si Hatian pun hanya menerima pukulan dari Nona Ye tersebut. Ia pun lantas berkata, "Istri kecil, hanya seorang istri kecil biasa." Ucapnya mengatakan itu. Tampak dari hati si Hatian pun berkata, "Hanya tinju sepupuku yang tidak berani aku hindari." Tak lama setelah itu, Sin diperlihatkan beberapa saat kemudian. Hari di mana
permainan basket itu sudah akan dimulai. Di sini nampaknya semua orang telah berkumpul di sana. Dan Xiatian kemudian datang kepadanya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Nona Ye kemudian berhadapan langsung dengan Nona Yan. Lantas di sini mereka pun bersih tegang. Sambil membawa timnya masing-masing, di sini Nona Yan lantas berkata kepada Nona Ye, kali ini saya mengirim satu pemain lapis pertama dan sisanya adalah pemain lapis kedua. Jangan katakan saya menggertakmu ya, ucapnya mengatakan itu sambil menggertak Nona Ye. Nampaknya di sini musuh pun sudah lengkap dan mereka sudah memakai atribut yang sangat luar biasa. Maka dari itu, Nona Ye kemudian lantas berikutnya pergi meninggalkan Nona Yan dan ingin bertemu dengan Xiatian. Setelah beberapa saat, di sini nampaknya Xiatian tengah bertemu dengan Nona Ye atau sepupunya. Mereka pun bersama dengan timnya yang cupu-cupu. Tak lama setelah itu, Xiatian pun lantas berkata, apakah itu semua pemain kami? Ucapnya mengatakan itu. Ini bahkan tidak membentuk jumlah dasar orang. Ucapnya lagi kepada Nona Ye. Nampaknya timnya kali ini tak lengkap. Tapi di sini Nona Ye pun mengatakan bahwasanya Xiatian harus menunggu. Karena di sini dia akan mendatangkan seseorang lagi. Oke, kamu tunggu saja. Ucapnya mengatakan itu kepada Xiatian. Tak lama setelah mereka berjalan, kemudian di sini nampaknya dua orang telah datang menghampiri mereka. Mereka pun lantas berkata kepada Xiatian dan juga Nona Ye, hei kami datang, ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, di sini Nona Ye kemudian menyampaikan siapa yang ada di depan Xiatian tersebut. Nampaknya di sini mereka adalah tim dari Xiatian yang akan bertanding melawan Nona Yan. Oke, ini adalah bantuan asing lainnya yang saya undang, yakni Hupeng dan Yansu, ucap dari sepupu Xiatian tersebut. Nampaknya dua orang tersebut adalah pemain basket yang profesional. Maka dari itu, di sini Nona Ye pun tidak akan jika kalah melawan Nona Yan. Beberapa saat kemudian, di sini Xiatian pun lantas berkata, ya setidaknya jumlah orang yang berkumpul sudah lengkap. Ucapnya mengatakan itu kepada Nona Ye. Tak lama setelah itu, mereka pun berkumpul dan di sini nampaknya pemandu sorak dari tim musuh pun sangatlah banyak. Mereka pun bersemangat dan mendukung timnya. Ayo tim basket, ayo Feng Li, ayo Feng Li. Tampaknya di sini ada salah satu pemain yang memiliki skill yang sangat tinggi. Maka dari itu mereka pun mendukung orang tersebut. Mendengar perkataan bahwasanya di sini ada Feng Li, di sini nampaknya sepupu Xiatian itu pun bingung. Ia pun berkata, apa Feng Li? Ucapnya mengatakan itu sambil menoleh ke arah tim musuh. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Feng Li pemain basket musuh profesional pun datang dan menghampiri Nona Ye tersebut. Di depan Nona Ye, di sini dia pun membual. Bunga adalah yang saya inginkan, tepuk tangan adalah yang saya inginkan. Saya tahu saya seorang guru, tapi aku hanya ingin diam-diam dan menjadi tampan. Ucapnya mengatakan itu sambil mengelus rambutnya. Di sini Nona Ye pun sangat kaget melihat Feng Li ada di sini. Ia pun lantas berkata dalam hatinya, Feng Li adalah pemain utama mereka dan dia sangat populer karena skill permainannya yang sangat tinggi. Ucapnya mengatakan itu sambil memuji Feng Li dalam hatinya. Beberapa saat kemudian setelah Feng Li pun narsis, nampaknya Nona Yan kemudian datang kepada Feng Li dan menghajar dirinya agar dia kembali ke timnya. Hei Anda narsis, jika Anda hanya peduli dengan permainan trik ini dan merusak urusan saya akan membiarkan Anda meminum minuman spesial saya, ucap dari Nona Yan kepada Feng Li. Nampaknya di sini Feng Li pun lantas berkata, ya, saya akan berjuang keras. Anda dapat mengharapkan 50 poin atau lebih, yakni 100 poin. Ucap dari Feng Li merasa pede bahwasanya dia akan memenangkan pertempuran dan memenangkan pertandingan bola basket ini. Tak lama setelah itu, di sini terlihat Xiatian yang melihat anggota timnya yang mendukung mereka. Ia lantas berkata bahwasanya di sini tidak ada bahkan orang-orang yang bersorak untuk klub sastra. Ini mungkin mengecewakan karena mereka semua pun terlihat seperti kutu buku dan memakai kacamata. Pikir Xiatian melihat timnya saat pemandu sorak itu datang. Tak lama setelah itu, teman dari Nona Ye
bertindak sebagai pemandu sorak. Di sini nampaknya kemudian dia pun datang dengan pakaian yang cukup aneh. Tak lama setelah itu, nampaknya bukan dia yang memakai pakaian aneh. Xia Tian yang mampu untuk melihatnya dengan mata X-ray-nya. Maka dari itu sudah dipastikan dia sepertinya tidak memakai baju sedikit pun. Aku pemandu sorak di sini, ucapnya mengatakan itu kepada Xia Tian. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Xia Tian pun panik karena mata X-ray-nya kemudian terbuka dan melihat teman dari sepupunya terlihat cukup aneh. Setelah beberapa saat, di sini Xia Tian kemudian mimisan karena tahu bahwasanya orang yang ada di depannya kemudian terlihat sangat aneh. Tak lama setelah itu, nampaknya dia pun memakai baju yang biasa saja. Tapi kenapa dengan mata X-ray-nya di sini Xia Tian mampu untuk menembus pandangan tersebut? Hei, jangan otomatis membuka mata waskitaku, ucap Xia Tian mengatakan itu saat melihat teman dari sepupu Xia Tian. Beberapa saat kemudian, di sini pertandingan akan segera dimulai dan mereka bersiap untuk pergi ke lapangan tengah. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Yansu pun berkata kepada timnya, "Hei Hubeng, kamu setelah beberapa saat Anda pergi untuk melompati bola, kalian dapat mengikuti posisi apapun yang dapat Anda mainkan. Ingatlah untuk mengoper bola kepada saya saat Anda memilikinya," ucap dari Yansu kepada Hubeng dan timnya tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Xia Tian pun berpikir, akan lebih baik jika keduanya bisa memenangkan pertandingan secara langsung. Saya belum ingin menunjukkan kekuatan saya di lapangan basket ini, ucap Xia Tian sambil menuju ke tempat lapangan basket. Beberapa saat kemudian, di sini peluit tanda dimulainya pertandingan akan segera disemprit. Prit! Nampaknya peluit pertama pun dilancarkan. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Feng Li pun kemudian mendominasi pertandingannya. Seketika itu, dia pun langsung dioperi bola dan maju ke garis depan. Di saat itu pula Feng Li kemudian menjebol satu ring ke arah tim musuh, yakni Xia Tian dan Bas. Dengan sekali gerakan, di sini nampaknya Feng Li pun mampu menjebol ring lawan. Dan semua orang dari pemandu tim lawan pun langsung bersorak dengan gembira. Bahwasanya di sini Feng Li sangatlah jago bermain bola basket. Maka dari itu, di sini tim dari Xia Tian pun nampaknya panik ketika musuh sangatlah kuat dan memiliki skill yang cukup tinggi. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Xia Tian pun lantas berkata, "Tampaknya hal-hal ini tidak sesederhana itu." Ucapnya mengatakan itu dan ingin melanjutkan pertandingannya. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di cerita yang selanjutnya.